untuk pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah berubah terakhir dengan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang acara pidana serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili, menerima permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa Nikita Mirzani tersebut, mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 262/Itsus/2025 PN Jakarta Selatan tanggal 28 Oktober 2025 yang memintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amat selengkapnya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan kedua penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa perkara itu dengan pidana penjara selama 6 tahun, pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam putusan ini nomor 1 sampai dengan bukti nomor 39. Bukti nomor 1 sampai dengan 39 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Ismail Marzuki. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam 2 tingkat peradilan yang dalam tingkat banding tersebut sejumlah
Rp2.500. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Selasa tanggal 2 Desember 2025 oleh Sri Andini sebagai Hakim Ketua, H. Budi Susilo dan Elita Raskinting sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini dalam persidangan yang terbuka umum tanggal 9 Desember 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh Panggilan Kaki dan Komisaris. Demikian ya putusannya terhadap terdakwa dan jaksa penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan pada hari ini. Demikian ya, sudah selesai putusan ini dan persidangan saya nyatakan ditutup. Thank you.